Sape. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kawan yang saya hormati, Ibu Sek, pejabat Eselon 3, Bapak Ibu sekalian yang hormati, hari ini kita rasa tersanjung dan kehormatan dihadiri Ibu kawan dengan begitu waktu yang sibuk berkenan untuk datang beraudiensi kita dalam rangka menyampaikan informasi tentang hasil kajian kompetensi yang sudah dilaksanakan oleh teman-teman beberapa waktu yang lalu. Kemarin saya tawarkan Ibu, saya bawa teman-teman bisa bilang tidak, saya mengunjungi di sini. Maka untuk itu saya ucapkan selamat datang kepada Ibu dan rombongan. Inilah wajah kantor kita, tapi saya senang Ibu bilang kantor tua tetapi terawat. Baik, sebelum untuk menyampaikan informasi, mungkin pada kesempatan ini izinkanlah saya sampaikan informasi tentang Salayang Pandang Sumber Daya Manusia Dinas Pendidikan Provinsi NTT, khususnya yang aparatur sipil negara. Baik, Bapak Ibu sekalian, bahwa pejabat struktural itu masih ada 12 orang, pejabat fungsional 8 orang, sedang pejabat pelaksana 57 orang, sehingga total pegawai kita cuma 63 orang. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya sekarang kembali kepada kami ini kesediaan Ibu kawan untuk menyampaikan hasil ujian atau tes kompetensi yang sudah dilakukan oleh Badan Kepegawaian terhadap Dinas Pendidikan Provinsi. Terima kasih. Terima kasih Pak Kadis. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Sebelum saya menyampaikan materi ini atau hasil penilaian kompetensi, saya datang bersama Pak Guido selaku asesor untuk Bapak Ibu di kemarin ketika tes sudah kenal. Kameramen saya Pak Kevin dan Pak Steph yang memegang kamera foto di satu tempat. Saya lanjut. Saya terima kasih Pak Kadis, Bapak Ibu Kadis dan Ibu Sek bahwa teman-teman sudah melakukan penilaian kompetensi di Assessment Center Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT. Kita semua sama sudah terakreditasi ISO 91/2015. BKD sendiri mendapat akreditasi A di tahun 2020. Dan ini sengaja Pak Guido tampilkan ini mau kasih tahu bahwa tahun 2020 kita juara 2 nasional untuk kompetensi dalam mengelola Assessment Center NTT. Jadi cukup bersaing dengan nasional. Dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 5 2014 tentang ASN, PP 11 2017 tentang manajemen PNS, Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 2013. Peraturan Gubernur NTT 65 2021 tentang standar kompetensi manajerial sosial aparatur sipil negara pemerintah provinsi NTT. Nah, kenapa kita harus melakukan penilaian kompetensi, Bapak Ibu? Ini kewajiban yang harus kita lakukan sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan aturan Nomor 5 2014, sistem merit. Jadi sistem merit itu mewajibkan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi yang kemarin Bapak Ibu ikut, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pendidikan, umur, ataupun kondisi cacat. Dan PP 11 tentang manajemen PNS adalah turunan dari ini. Kualifikasi itu adalah pendidikan Bapak Ibu, pangkat dan golongan. Kompetensi teknis dan kompetensi manajerial sosial kultur. Jadi manajerial sosial kultur ada di BKD tadi yang Bapak Ibu ikut beberapa waktu yang lalu. Kompetensi teknis yang mana Bapak Ibu yang punya jabatan fungsional atau jabatan pelaksana punya kompetensi atau skill teknis tersebut. Jadi biasanya kompetensi ini instansi pembina yang menguji. Jadi kalau Perindak, Kementerian Perdagangan dan Perindustrian. Kalau kami BKD, BKN. Mungkin Inspektorat, BPK atau BPKP dan seterusnya. Nah, kinerja kita tahu bersama bahwa Bapak Ibu
tahun-tahun sebelumnya kita juga sudah ada kinerja, tapi 2021 kita semua sudah mengisinya secara online. Itu ada SKP, ada penilaian 260. Tahun 2021 kinerja itu berdasarkan PP nomor 46 tahun 2011. Per tahun ini Bapak Ibu 2022 harus kita berdasarkan PP nomor 30 2019. Jadi memang aturan ini berubah terus. Jadi kalau kita tidak cepat mengikuti perubahan ini, kita ketinggalan sendiri. Sekarang teman-teman di DKD, kami di DKD sedang uji coba pengisian kinerja berdasarkan PP 30 2019. Kami sudah di DKD sudah selesai mengisi SKP, mengisi hasil tahun bulan Januari. Namun ada sedikit beberapa kendala yang kami perlu bisa pecahkan, dan kemungkinan kalau tanggal 1 nanti kami akan live streaming dengan pembicara dari DKN untuk kinerja ini. Jadi saya mengimbau Bapak Ibu, nanti sebentar kalau surat kami sudah sampai dan sudah disetujui, hari Selasa tanggal 1 itu ada peralatan komputer dari DKN akan menyampaikan bagaimana cara mengisi SKP dalam kinerja. Kinerja Bapak Ibu saya himbau dari sekarang, Bapak Ibu kerja apa setiap hari harus tulis. Karena kinerja berbasis harian. Kalau kemarin PPK online berbasis bulanan, ini berbasis harian. Nah, Bapak Ibu tentukan kompetensi dalam jabatan, semakin tinggi jabatan semakin tinggi tuntutan terkait kemampuan kepemimpinan dan kemampuan manajerial. Sedangkan pekerjaan bersifat teknis akan semakin berkurang. Demikian pula sebaliknya, kalau Bapak Ibu yang level pelaksana berarti teknisnya harus lebih tinggi dari Bapak Ibu Kadis, Pak Kadis dan seterusnya. Nah ini Bapak Ibu bisa lihat level manajerial kalau low, di sini target kemampuan teknisnya harus tinggi. Jadi ini piramida menggambarkan seperti itu. Nah lalu Bapak Ibu tanya, panduan apa atau pedoman apa yang kami pakai untuk penilaian kompetensi? Ini manajerial. Kalau kita pakai PP 38 2017 itu adalah pada kompetensi dan ini lebih cocok kepada pejabat struktural. Jadi eselon 4, eselon 3, kami, saya Pak Kadis ketika diuji kompetensi menggunakan 8 kompetensi, tapi levelnya beda-beda. Jadi di level pelaksana itu level 1, eselon 4 level 2, eselon 3 level 3, kami harus level 4. Kalau Pak Sekda harus level 5. Sosial kultur ada 3 komponen kompetensi untuk sesuai dengan PK BKN nomor 7 2013. Kalau Permentan RB 38 ini hanya 1. Nah, Bapak Ibu kalau melihat ini ada 30 kompetensi, itu kita sesuaikan. Jadi kompetensi kalau kita menilai, Bapak Ibu penilaian kompetensi di sini manajerial beda dengan rumah sakit umum. Beda mungkin dengan pertanian atau beda dengan yang lain. Nah, ini Bapak Ibu, Asesmen Center BKD Provinsi NTT sudah bekerja sama dengan BKN. Apa maknanya? Jadi BKN instansi pembina kami, kalau mereka kekurangan asesor di pusat, maka mereka meminta asesor Provinsi NTT untuk contoh di Papua, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, dan lain. Dengan pemerintah Jawa Tengah, pemerintah Jawa Barat, Universitas Nusa Tenggara ketika mau menguji seleksi eselon 2-nya juga minta asesmen kita, dan Universitas Timur serta 22 kabupaten kota. Nah, itu artinya bahwa pengakuan dari berbagai stakeholder sudah ada untuk teman-teman asesor. Kami punya asesor 7 yang sudah jabatan fungsional, yang lainnya mereka lulus tetapi tidak ada kuota untuk mereka mengambil jakung itu. Jadi pangkatnya sudah lewat tapi baru dikasih jakung yang pertama, kan tidak mungkin. Rugi kan Bapak Ibu? Rugi. Kita lagi berusaha untuk mendapat kuota jabatan lebih tinggi. Nah, ini kondisi saat ini bahwa kita sudah melakukan seleksi untuk 87 orang JPTP, administrator 501, pengawas 928. Nah, khusus untuk pelaksana dan jabatan fungsional tertentu ini yang masih sedikit tahun kemarin kita evaluasi,
Sehingga secara bertahap tahun ini kita per OPD. Jadi perangkat daerah kita undang untuk datang ke Assessment Center. Dan saya bersyukur bahwa kita mendapat lantai 1 Aula Eltari. Nah, ini hasil penilaian kompetensi Bapak Ibu. Jadi kemarin dalam arahan Pak Kadis dan Bapak Ibu Kabid saya bilang, ini adalah potret Bapak Ibu selama bekerja. Bapak Ibu bekerja selama ini gimana? Belum ada yang menilai kan? Nah, ini kesempatan Bapak Ibu lihat. Jadi waktu itu saya bilang, jangan takut karena ini hanya rapor. Dan hanya butuh sedikit kerendahan hati jika ada yang kurang di mana kita perbaiki. Kayak gitu. Ini multi assessor, jadi satu asesi tidak dinilai oleh satu orang asesor, harus 2-3 menghindari subjektivitas. Multi simulasi, jadi ketika kita melakukan penilaian ini jangan pakai satu metode saja, harus minimal lebih dari satu. Proses penilaian menggunakan beberapa simulasi sekaligus untuk melihat konsistensi perilaku dari peserta pada saat merespon setiap simulasi. Kemarin itu 3. Itu pakai alat ukurnya metode wawancara kompetensi, psikotes, dan analisis kasus. Kenapa analisis kasus? Kenapa wawancara? Kenapa psikotes? Psikotes ini untuk mengetahui potensi Bapak Ibu. Kadang-kadang kita punya potensi tetapi tidak mau kembangkan potensi itu. Analisis kasus sering kita dalam bekerja pasti ada masalah, yang mana kita harus menganalisa. Di sini kita dan wawancara. Metode sederhana ini menggunakan alat ukur wawancara kompetensi tingkat sederhana yang paling kurang 1 simulasi tingkat sederhana. Jadi kalau Bapak Ibu kemarin itu karena banyak orang wawancaranya CAT pakai komputer. Memang kalau lebih mendalam asesor menggalinya dengan wawancara langsung. Tapi kalau kita mau menjawab sistem merit dengan ribuan pegawai, wawancara satu-satu juga butuh HP yang cukup banyak. Jadi kita pakai ini dulu. Tapi menurut saya sudah Perindak adalah OPD ke-13 yang kami sudah uji. Pertama kami mulai dari BKD dulu. BKD pertama, baru kita dengan teman-teman di biro. Teman-teman biro sudah habis, kita rumah sakit umum, inspektorat, dan Perindak. Integritas, keuletan, inisiatif, kerjasama, berorientasi pada pelayanan, interaksi sosial. Nah, Bapak Ibu yang grade 1, ini standarnya ini, setiap ini beda, ada yang 2, ada yang 3. Grade 3, ada yang 2, berpikir analitis 2, adaptasi terhadap 3. Nah, masing-masing tahu grade-nya. Ketika Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu ada di grade mana, ini standarnya. Jadi, kemarin itu yang ikut grade 1 17, grade 3 19. Nah, ini Bapak Ibu standar kompetensi fungsional tertentu. Ini grade 6 seperti ini, grade 8 penyedia pertama, muda, dan media. Bapak Ibu, ini kategori hasil penilaian. Kalau Bapak Ibu di optimal itu bagus. Kalau cukup optimal sedang, kalau kurang optimal, nah ini Bapak Ibu harus tingkatkan. Nah, ini pemetaan saat ini. Ketika Bapak Ibu mendapat nilai ini, teman-teman coba proyeksi 1 tingkat di atas Bapak Ibu yang sekarang. Itu nanti dia memenuhi syarat, masih memenuhi syarat, kurang memenuhi syarat. Gitu ya. Jadi contoh, teman-teman kemarin ada yang pelaksana. Ketika kita naikkan 1 tingkat, jadi pengawas, bisa tidak? Gitu. Kita ada proyeksinya. Nah, ini penilaian Bapak Ibu, grade 6 itu ada 12 asesi, 1 asesi sakit. Grade 6, grade 5, grade 6, 4 asesi, grade 7, 29 asesi, grade 9, 2 asesi, grade 10, 9 asesi. Totalnya 56 asesi, 3 orang tidak hadir Pak Kadis waktu itu. Nah, ini ketika, jadi gini Bapak Ibu, Assessment Center BKD Provinsi NTT sudah berjalan lama. Tapi kami baru mendapat gedungnya, sehingga baru 4 Oktober kemarin diresmikan oleh Bapak Gubernur. Jadi kami mendapat gedung, sudah diakreditasi A, tapi baru tanggal 4 itu Pak Gub datang dan meresmikan Assessment Center kami. Nah, Bapak Ibu bisa lihat, kemarin yang grade 10, ada 9 asesi, yang optimal itu 3 orang. Cukup optimal 3, kurang optimal 3. Grade 9
ada 2 ACC, 1 optimal, 1 kurang optimal. Grade 7 ada 27 orang, optimalnya 8, cukup optimal 11, kurang optimal 8. Grade 6, 4 ACC, 2 optimal, 2 kurang optimal. Grade 5, ACC-nya 11, optimalnya 3, cukup optimalnya 2, kurang optimalnya 6. Dari semua itu optimal di sini ada 17 orang. Cukupnya 16. 17 tambah 16, 32, lebih besar dari kurang optimal. Sebenarnya ini adalah kekuatan dinas Perindak. Kalau saya lihat dari angka ini, berarti Pak Kadis yang menggerakkan Bapak Ibu sudah lebih mudah. Karena 32 orang optimal dan cukup optimal ini lebih banyak dari kurang optimal. Tapi yang kurang optimal jangan berkecil hati, atau saya kurang optimal, tidak perlu. Karena kita bisa melihat kita kurangnya di mana, kita perbaiki. Ini tujuannya untuk memperbaiki diri saja, bukan untuk saya lebih tinggi dari kamu, si A lebih rendah. Jangan, itu cara berpikir yang keliru. Nah, ini kalau kita presentasikan optimal 32%, cukup optimal 30%, dan kurang optimal 38. Kalau kita tambah ini dan ini 62. Berarti kekuatan di dinas Perindak ini kuat. Kalau saya untuk menggerakkan organisasi ini, menurut analisis saya ya, dinas Perindak adalah dinas yang harusnya didorong lebih kencang, larinya juga kencang. Karena seperti kemampuan Bapak Ibu ini sudah ada. Nah, ini Bapak lihat, Ibu lihat proyeksi. Jadi yang tadi Bapak Ibu punya hasil di pelaksana, kalau kita mendorong Bapak Ibu satu tingkat, hasilnya seperti ini. Kebanyakan dia turun. Kenapa? Kenapa turun? Contoh, yang ini tadi di memenuhi syarat, di optimal ada, sekarang di sini tidak ada. Dia turun ke masih memenuhi syarat. Grade 7 memenuhi syarat sisa 2 orang. Terus kalau 53 orang memenuhi syarat hanya 3 orang. Masih memenuhi syarat 20-30. Apa maknanya Bapak Ibu? Maknanya gini ya, kadang-kadang kita kerja, kita puas dengan apa yang ada. Jadi cukuplah Pak Kadis kasih saya suruh kerja hari ini 3 cukup. Kita tidak pernah berusaha untuk 5, 6, bahkan 3 kali lipat. Puas dengan apa yang ada. Sehingga ketika kita didorong satu tingkat di atas, kita sudah langsung low. Tidak bisa bersaing di situ. Jadi mohon maaf ya, kadang-kadang kita mungkin di staff terlihat oke. Tapi begitu dipercaya dengan eselon 4, malah kelihatannya pas-pas saja. Karena ini seperti itu ceritanya. Nah, ini Bapak Ibu kalau didorong di sini optimal, masih memenuhi syarat 6%, masih memenuhi 38. Nah, di sini 36. Jadi 56 ini lebih banyak kurang memenuhi syarat. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, ambisi itu penting, tapi jangan ambisi kasih jatuh orang lain. Ambisi positif. Saya ambisi nih, saya harus mengerjakan pekerjaan ini. Pak Kadis kalau minta saya ini, saya kasih lebih ini. Itu ambisi yang positif. Kalau Bapak Ibu punya ambisi positif, ruang yang kuning itu lebih sedikit. Gitu ya. Nah, ini hasilnya. Ini rata-rata, secara rata-rata standarnya 100. Bapak Ibu punya inisiatif ini 73%. Kalau saya sebenarnya angka ini sudah cukup bagus, tapi dia masih kategori kurang. 100, adaptasi terhadap perubahan 77%. Jadi Bapak Ibu masih minus 23. Nah, menarik ini keuletan. Bapak Ibu ulet ini sudah ada 78. Integritas 78 Bapak Ibu, kejujuran kita bekerja. Interaksi sosial di sini mulai bagus. Pasti di sini kita saling sapa satu dengan lain pagi-pagi tidak nih? Ini kelihatan. Tentu sapa yang paling sederhana. Nah, kalau saya lihat di Perindak ini bagus. Saya tidak tahu suasana di sini, tapi dari hasil ini, saya tahu bahwa di sini teman-teman saling menyapa satu dengan lain. Berorientasi pada pelayanan Bapak Ibu sudah tinggi nih, 86. 86 nih Bapak Ibu. Angka ini tidak mudah, tidak semua dapat kayak gini. Perindak punya orientasi pada pelayanan tinggi, 86. Dan yang paling spektakuler menurut saya adalah Bapak Ibu berpikir analitis. 94. Sebenarnya ini kekuatan Pak Kadis.
Bapak Ibu di sini berpikir analitis hampir semua orang, 94%. Sepanjang penilaian kompetensi, Perindak termasuk tinggi, 94%. Nah, ini lebih mudah Bapak Ibu yang eksakta sering bermain dengan grafik. Yang ini 100 ya. Kita punya hasil di sini merah. Tadi yang berpikir analitis itu hampir memenuhi standar. 4 kurang minus 6. Yang lain berkurang 20-an, ada yang kurang belasan. Nah, jadi kalau saya, kekuatan di Perindak adalah Bapak Ibu bisa berpikir analitis. Itu dulu. Inisiatif tadi paling rendah. Inisiatif itu artinya jam kerja, kalau kita kerja jangan takut salah. Jadi contoh, mungkin ya Bapak Ibu cek harga di pasar nih. Sekarang Bapak Ibu punya inisiatifnya apa? Setelah cek, ketik saya dalam tabel Excel atau membuat apa? Ada yang punya tugas ambil harga di pasar, saya bisa tanya? Silakan Pak. Kalau ambil harga di pasar habis buat apa? Kalau diambil nanti diolah datanya. Diolah, lalu diolah habis dikasih ke siapa? Di pimpinan untuk di analisa. Ketika ambil harga di pasar, analisa habis, mungkin kita buat dalam satu tulisan jurnal atau apa satu lembar, posting di Bapak Ibu ke medsos Perindak. Itu salah satu inisiatif. Yang lain Bapak Ibu berpikir, kan semua berpikir analitis bagus. Nah contohnya seperti itu. Selain tadi tes, jadi tes yang tadi uji itu adalah uji kompetensi Bapak Ibu. Sekarang ada uji potensi atau psikotes. Kita lihat sama-sama ya hasilnya gimana ya. Tapi hasilnya saya lihat bagus juga sih sebenarnya. Tinggal didorong sedikit saja Pak Kadis. Nah ini ada berapa aspek? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sistematika kerja, ketekunan kerja, motivasi memimpin, pengambilan keputusan, pengendalian orang lain, ketegasan, penyesuaian diri, nanti dia punya artinya di sini, kepercayaan diri, ketaatan. Bapak Ibu taat tidak pada aturan-aturan. Ada orang yang mau kerja cepat tapi melanggar aturan, tidak boleh. Stabilitas emosi, daya tahan stres. Ada orang yang bekerja kepala baru marah tidak mau masuk kantor, itu tidak tahan stres. Motivasi berprestasi, inisiatif diri. Kita lihat hasilnya Perindak bagaimana Bapak Ibu. Nah ini hasil Perindak. Dia ada di cukup. Sistematika kerja cukup. Ketekunan kerja Bapak Ibu dibaik. Ini sering banyak yang pulang malam kan? Iya. Oke, ini baik. Artinya Bapak Ibu bekerja melebihi jam kantor, belum selesai belum pulang. Motivasi memimpin cukup, pengambilan keputusan cukup keras, jadi cukup tapi lebih dari cukup sedikit. Pengendalian orang lain cukup tapi kurang. Jadi kalau sama-sama teman buat salah, lagi harus buat salah saja, jangan. Teman itu salah, sebaiknya begini. Itu kita harus kasih tahu. Ketegasan cukup tapi kurang sedikit. Penguasaan diri Bapak Ibu termasuk baik, kurang sedikit dari baik. Kepercayaan diri Bapak Ibu cukup, ketaatan, stabilitas emosi dan seterusnya sampai ke bawah. Jadi kalau saya lihat Bapak Ibu punya hasil ini cukup, tinggal didorong sedikit untuk baik. Dua komponen ini, dua item, ketekunan kerja dan penyesuaian diri. Jadi Bapak Ibu di mana saja Bapak Ibu bisa menyesuaikan diri. Karena di sini Bapak Ibu baik. Rata-rata semua baik, gitu ya. Nanti per individu ada, per individu sebentar nanti saya sampaikan ke Pak Kadis. Pak Kadis, saya sangat berharap Pak Kadis atau Bapak Ibu Kadis eselon 3 panggil dan kasih tahu nilai ini. Harus kasih tahu supaya saya, contoh, kalau saya punya daya tahan stres kurang, nah saya harus belajar bahwa saya harus bisa bekerja dalam keadaan stres. Nah, masa berlaku hasil penilaian Bapak Ibu ini 3 tahun. Jadi kalau 3 tahun kemudian raport ini kalau Bapak Ibu mau berubah pasti berubah. Jadi dia tidak stagnan, bisa berubah. Hasil penilaian ini diproses dan dilaksanakan secara profesional dengan unsur objektivitas yang dapat dipertanggungjawabkan
dan merupakan instrumen terukur. Selanjutnya, hasil penilaian ini dapat digunakan untuk penataan sumber daya manusia di lingkungan dinas Perindak, dan profil kompetensi setiap individu juga disajikan dalam laporan tersendiri. Jadi Bapak Ibu punya hasil kemarin sendiri-sendiri ada di laporan yang sebentar saya akan serahkan ke Pak Kadis. Gitu ya Bapak Ibu. Sekian dan terima kasih.